Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati. Jumpa lagi dalam acara informasi dan update COVID-19 bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2020. Informasi pertama menjawab pertanyaan dari para mahasiswa yang diajukan di Provincial Call Center COVID-19. Para mahasiswa akan melakukan kerja sosial ke daerah-daerah di Nusa Tenggara Barat. Apa yang harus dipersiapkan? Adik-adik, para mahasiswa, tetap kita mengacu pada protokol COVID-19. Satu, kalau kita berpergian, maka harus kita waspadai. Daerah yang akan kita datangi adalah daerah dengan risiko tinggi, atau risiko sedang, atau risiko rendah. Daerah risiko tinggi ditandai dengan warna merah pada peta. Daerah risiko sedang ditandai dengan warna orange. Daerah risiko rendah ditandai dengan warna kuning. Dan daerah hijau adalah zona aman. Pelajari, kita akan datang atau berkunjung ke zona mana. Misalnya kita akan berkunjung ke daerah zona sedang. Maka kita harus tahu di daerah zona sedang transmisi lokal masih berlangsung. Proses penularan juga masih berlangsung. Sehingga kita harus waspada. Tetap patuhi protokol kesehatan yang bertujuan untuk melindungi diri sendiri, yaitu dengan memakai masker dan menjaga jarak. Apa kegiatan sosial yang akan dilakukan? Maka patuhilah masalah physical distancing atau menjaga jarak dan kerumunan, jauhi kerumunan. Jadi kalau harus mengumpulkan sekelompok orang, maka ukurlah ruangan tempat kita akan mengadakan pertemuan. Hitungan kami biasanya untuk pertemuan satu orang membutuhkan 4 meter persegi. Jadi kalau luasan tempat kita akan mengadakan pertemuan itu luasnya 50 meter persegi, maka hanya orang 12 yang bisa masuk ke ruangan itu agar physical distancing atau jaga jarak bisa kita jaga. Yang kedua, pastikan bahwa orang yang hadir di ruangan itu semua memakai masker dan tidak melepas maskernya. Usahakan tidak ada jamuan di ruangan tertutup tersebut. Kalau ada jamuan, letakkan di luar ruangan. Sehingga pada saat harus minum atau makan dengan membuka masker, kita berada di ruang terbuka, bukan berada di ruang tertutup. Resiko berterbangannya makromolekul dan mikromolekul yang terjadi pada saat kita membuka masker, itu sangat besar di ruangan tertutup, karena mikromolekul yang beredar di ruangan tertutup akan sangat mungkin menulari orang-orang yang ada di ruangan itu. Kemudian kalau memang kita harus berada di tempat yang banyak orang, kita agak sulit menghindar dari keramaian yang terjaga, tambahkan perlindungan kita dengan memakai face shield dan sarung tangan. Jangan lupa dibawa sarung tangan. Jadi untuk tempat-tempat yang kita tidak tahu kebersihannya, maka pakailah sarung tangan, siap pakai dan habis pakai. Jadi artinya setelah selesai mengerjakan pekerjaan sosial tersebut, sarung tangan bisa dibuang. Sehingga kita betul-betul sudah siap untuk melindungi diri kita sendiri selama melakukan pekerjaan sosial di tempat yang ditugaskan oleh kampus. Sampaikan juga kepada kampus bahwa kelompok juga jangan terlalu besar, sehingga resiko bergerombol, resiko berkumpul di ruangan, atau misalnya harus menginap juga tidak bisa terlalu banyak dalam satu ruangan, itu bisa dijaga. Bila kelompok yang berangkat terlalu besar, maka resiko untuk menjaga jarak sangat minim bisa dilakukan. Demikian kepada adik-adik mahasiswa yang tadi mengajukan pertanyaan kepada
Provincial Call Center COVID-19 tentang apa yang harus dilakukan kalau akan melakukan kerja sosial ke daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Semoga apa yang kami terangkan dapat menjadi bekal bagi adik-adik sekalian untuk menjalani kerja sosial yang ditugaskan oleh kampus di desa-desa yang ada di Nusa Tenggara Barat, dan adik-adik selalu terhindar dari penularan COVID-19 di tempat lokasi bakti sosialnya. Berikutnya kami menyampaikan tentang update kasus COVID-19 hari ini. Pada hari ini dari 5 laboratorium PCR yang ada, yaitu laboratorium Rumah Sakit Provinsi, laboratorium UNRAM, laboratorium Sains Teknopar Sumbawa, laboratorium Rumah Sakit Kota Mataram, dan laboratorium Rumah Sakit Selong, serta dari 3 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Raya, dan Rumah Sakit Manambai Sumbawa, telah diperiksa sejumlah 268 sampel. Dan 205 sampel dinyatakan negatif. 35 sampel adalah ulangan atau evaluasi dari pasien yang sedang dirawat dan masih dinyatakan positif. Sedangkan pasien dengan positif terkonfirmasi baru, hari ini tercatat 28 orang. Dari Kota Mataram 4 orang, dari Lombok Barat 6 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Timur 7 orang, Kota Bima 7 orang, dan Sumbawa Barat 2 orang. Dengan demikian, pada hari ini tercatat 1.850 pasien terkonfirmasi positif dari 17.957 sampel yang diperiksa, atau 10,3% nilai positif rate Nusa Tenggara Barat di hari ini. Dan hari ini juga tercatat 16 pasien dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kota Mataram 14 orang, Lombok Timur 1 orang, dan Kabupaten Bima 1 orang. Sehingga total 1.162 pasien yang dinyatakan sembuh atau 62,8%. Prevensi atau mencegah, deteksi, mencatat dan mendeteksi dini orang-orang yang beresiko terhadap COVID-19, dan respon terhadap kasus positif. Kalau ada kasus positif di daerah kita, maka keluarganya, orang yang berada di rumah itu harus dilakukan tes untuk melihat apakah mereka tertular atau tidak. Lingkungannya di mana mereka sering berkontak dengan kasus yang positif juga harus menjalani tes. Bila dia kontak sangat erat, biasanya kita ajukan swab atau pemeriksaan PCR. Bila kontak erat, kita ajukan dengan screening dengan rapid test. Banyak yang menanyakan, rapid test sudah tidak diajukan. Ya, untuk diagnostik tidak, tetapi untuk screening, untuk surveillance, untuk survei masih kita lakukan. Cuma tidak seperti sebelumnya bahwa orang merasa kalau rapid testnya negatif bahwa dia berarti bebas dari COVID. Rapid test hanya untuk screening. Apakah Bapak Ibu terbukti tertular COVID atau tidak? Itu dibuktikan dengan swab atau pemeriksaan PCR. Berikutnya kami ingatkan lagi tentang protokol kesehatan yang melindungi individu. Mari kita lindungi diri kita dengan selalu memakai masker. Masker yang tepat dan benar sesuai umur dan keperluan. Kalau kita petugas medis, maka kita pakai masker medis. Kalau kita adalah penderita penyakit komorbid dengan usia di atas 50 tahun, pakailah masker medis. Kalau berusia lansia di atas 60 tahun, pakailah masker medis. Kalau bayi dan balita bawah 2 tahun, pakailah face shield. Tetapi untuk balita dan anak-anak, pakailah masker anak. Untuk dewasa aktif bisa memakai masker kain. Dengan demikian, masker yang kita pakai memang melindungi
secara maksimal karena disesuaikan juga dengan daya tahan tubuh dan imunitas yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir selama 20-40 detik. Jangan lupa selalu bawa hand sanitizer setiap berpergian. Yang ketiga, jaga jarak dengan lawan bicara, jauhi kerumunan dan keramaian agar risiko penularan bisa kita turunkan. Yang keempat, tingkatkan imunitas tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, gizi seimbang, olahraga yang teratur 30 menit dalam sehari, istirahat yang cukup dan kelola stres agar imunitas tubuh kita tidak menurun dan membuat resiko tertular menjadi lebih tinggi. Demikian beberapa informasi dan update kasus COVID-19 pada hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat memberikan tambahan wawasan bagi Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami cintai. Tetaplah menjaga perilaku kita. Tetaplah berperilaku hidup bersih dan sehat. Jaga jarak, jaga kesehatan kita. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.